sekalian, bertemu kembali dengan saya Dimas Prakoswawidiani dalam kuliah klimatologi pertanian pertemuan pertama dan kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari mata kuliah ini adalah memahami proses cuaca dan iklim, kemudian mampu mengaitkan data klimatologi atau meteorologi dengan pertanian. Nah, kita berbicara tentang iklim dan pertanian. Nah, cuaca atau iklim itu mempengaruhi dari berbagai aktivitas pertanian, meliputi penyediaan saprodi, persiapan lahan atau media, kemudian proses budidaya atau penangkapan, kemudian proses pasca panen, kemudian terakhir adalah pemasaran atau hasil. Nah, cuaca atau iklim itu mempengaruhi dari semua hal yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Kemudian yang mempengaruhi dari produktivitas tanaman itu ada banyak hal. Yang pertama adalah teknik budidaya, kemudian ada genetik tanaman, kemudian ada tanah, ada air, ada hama dan penyakit, kemudian terakhir ada cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim ini memegang peranan sangat penting bagi pertumbuhan serta perkembangan suatu tanaman, bahkan sampai mempengaruhi dari produktivitas atau produksi suatu tanaman. Karena iklim itu sangat berpengaruh dari aspek budidaya yang akan kita lakukan. Bahwasanya iklim yang sesuai akan menghasilkan tanaman yang baik dan juga berproduksi secara meningkat dan optimal. Nah, apa itu cuaca, apa itu iklim, nanti akan kita kupas satu persatu. Nah, adapun manfaat pemahaman iklim, pertama adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak negatif cuaca atau iklim ekstrim seperti kekeringan, banjir, angin dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, jika terjadi kekeringan yang berkepanjangan maka akan berdampak negatif dari aspek budidaya pertanian, ya. Ataupun dengan banjir juga akan mempengaruhi buruk bagi budidaya pertanian, misal akan merusak padi atau merusak berbagai tanaman yang dibudidayakan dan lain-lain. Kemudian menyesuaikan adaptasi kegiatan pertanian yang sesuai. Selanjutnya adalah pemanfaatan cuaca atau iklim untuk meningkatkan produktivitas atau produksi suatu tanaman atau produksi pertanian. Kemudian terakhir kita bisa memodifikasi agroekosistem atau memodifikasi iklim mikro untuk tanaman yang lebih sesuai oleh iklim yang berada pada kawasan tersebut. Nah, adapun unsur-unsur iklim itu meliputi radiasi matahari, kemudian suhu, ada kelembaban, angin, penguapan atau evaporasi, dan curah hujan. Iklim dan pertanian. Baik. Nah, ini tadi kita menyinggung sedikit tentang apa itu cuaca, apa itu iklim. Nah, Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu saat yang singkat, bersifat dinamis dengan skala ruang yang sempit. Contoh dalam satu desa atau dalam satu kecamatan seperti cuaca Desa Rajabasa atau cuaca di Rajabasa itu hujan, atau cuaca di Rajabasa itu panas. Jadi dia dalam skala ruang yang sempit dan juga bersifat dinamis, artinya waktunya bisa singkat, bisa jam 1 itu di Rajabasa hujan, bisa nanti jam 3 di Rajabasa itu sudah panas. Nah, kemudian kita ke iklim. Nah, bedanya iklim dengan cuaca, ya. Iklim yaitu kondisi atmosfer rata-rata dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya. Idealnya biasanya 30 tahun dan minimal 10 tahun. Nah, iklim ini bersifat tetap, kemudian skala ruangnya relatif luas. Nah, contoh data iklim adalah rata-rata suhu harian di Bandar Lampung adalah 20 derajat Celcius. Nah, minimal ketika kita berbicara iklim itu minimal luasannya adalah kota atau minimal satu kabupaten. Dalam skala luasnya mungkin nanti bisa satu provinsi atau bisa kepulauan. Misal iklim Pulau Jawa itu lebih kering dibandingkan iklim di Pulau Sumatera, seperti itu. Nah, kemudian adalah proses terbentuknya cuaca.
ya, terbentuk pada dua lapisan terbawah atmosfer, yaitu lapisan troposfer dan lapisan stratosfer. Kemudian permukaan bumi menerima energi melalui radiasi matahari. Ya, radiasi matahari itu adalah sumber utama energi yang ada di muka bumi. Kemudian suhu permukaan bumi meningkat sehingga memanaskan udara di atasnya. Selanjutnya adalah terjadi ketidakseimbangan tingkat energi antar tempat dan waktu sebagai akibat posisi bumi terhadap matahari, kemudian perbedaan komponen pembentuk permukaan bumi. Jadi posisi sudut bumi terhadap matahari atau sudut matahari terhadap bumi itu mempengaruhi dari proses cuaca yang terbentuk. Kemudian terakhir adalah ketidakseimbangan energi memicu proses sirkulasi udara atau cuaca dan arus air laut. Adapun unsur iklim dan faktor pengendalinya, yaitu unsur iklim itu tadi ada radiasi matahari atau radiasi surya, kemudian suhu udara, ada kelembapan udara, ada angin, ada curah hujan, dan ada penguapan atau evaporasi. Dan faktor pengendali iklim itu ada unsur-unsur cuaca atau iklim, ada massa daratan dan lautan, ketinggian tempat, posisi geografis, dan halangan pegunungan. Dan masing-masing ini memiliki peranan yang sangat mempengaruhi dari iklim atau cuaca pada suatu daerah. Nanti lebih lengkapnya kita akan bahas satu persatu unsur dari iklim. Nah, kemudian kita pengenalan dulu alat-alat klimatologi yang biasa digunakan di lapangan ya. Yang pertama ada alat pengukur radiasi matahari atau surya. Itu untuk intensitas radiasi matahari ada aktinograf. Terus lama penyinaran itu ada Campbell Stokes. Kemudian suhu udara dan suhu tanah itu ada termometer. Kelembapan udara ada hygrometer atau psikrometer. Kemudian angin ada anemometer atau anemograf. Kemudian hujan ada penakar hujan atau ombrometer. Kemudian penguapan atau yang menggunakan evaporimeter. Biasanya untuk alat kekinian untuk radiasi matahari, misal intensitas radiasi biasanya menggunakan luxmeter atau solarimeter yang biasa digunakan untuk penelitian. Kemudian suhu udara dan kelembapan ada alatnya yang menjadi satu, yaitu termohygrometer yang biasa digunakan oleh untuk penelitian di lapangan. Baik, untuk pertemuan awal dan kedua mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.